Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan pasien ada CBR 150. Antrian masih panjang sekali. Ditemani sama Mr. Huda. Oke, ini ingin membagikan motor legend, salah satu motor legend dari DSM dulu. Kita tidak bahas semua motor, yang akan saya bahas di sini masalah Honda CBR 150R. Honda CBR ini mengalami masalah persneleng keras. Persneleng ini keras sekali, susah masuk. Apa penyakitnya? Nanti kita cek satu persatu. Ini sudah memakai kopling hidrolik atau bukan pakai kabel tapi pendorong oli ya, menggunakan oli. Pakai dua master cakram kanan kiri, Tokico semua. Untuk remnya pakai Brembo. Kopling juga berfungsi, tapi kok masuk giginya susah. Apa penyebabnya? Kita bisa cek satu persatu kemungkinan. Apakah koplingnya bermasalah? Apakah sebuah hidroliknya juga bermasalah? Apakah kostepnya yang bermasalah? Atau apakah kampas koplingnya? Kampas kopling yang ada di dalam sini. Semua harus dicek satu persatu. Kita tidak bisa mengejat langsung ini penyakitnya. Kita harus menganalisanya satu persatu. Oke, ini plat aku ini diwi. Ini salah satu motor legend dulu. Oke, kita sadarkan tengah untuk mencobanya. Kita ambil sadar tengah dulu. Ya. Mungkin sebelum kita bongkar, kita uji coba dulu gigi persnelengnya masih bisa atau tidak. Maksudnya bisa masuk atau tidak, kita harus uji coba terlebih dahulu. Hut ya Pak Hut? Urip nang yuk? Uripnya lebok ke gigi-gigi ya? Aku terdiri? Ya numpak robopo sana kanune kok. Ora langsung weh. Fokus persneleng. Oke, ya. Terus. Apa ta loro telu papat lima enam. Atas apa, Bu? Mayan atas. Coba nih. Yo nih. Perselangi. Oke. Kurangi netral. Angel. Gampang. Nah, misalkan orang gue standar, gampang apa Angel? Ya. Tanpa standar. Kurangi.
Susah. Angel. Ya wis, oke. Ya ternyata susah dikurangi. Oke, kita cek satu persatu. Ya untuk pertama-tama kita cek bagian tuas kopling. Tuas kopling kita tidak memakai kopling hidrolik. Kita memakai secara manual. Manualnya bagaimana? Kita langsung manual pakai media, langsung kita dorong. Apabila dia mau ngopling, terus gigi persnelnya nanti menjadi ringan, itu berarti masalah bukan ada di kopling, melainkan di sistem hidroliknya. Tapi kita cek satu persatu, kita lepas dulu sistem hidroliknya. Ya, ini udah bisa lepas sistem hidroliknya. Ya, ini saya lepas. Ini sudah tidak memakai hidrolik, tidak ada kabel, jadi kita langsung tekan. Ditekan secara manual. Oke, kita tekan manual. Yud. Jal nih, tes nih. Kok pokok dilebokke siji loro terus ya. Iki koplingnya tak gawe manual. Jadi tak kopling langsung. Oke. Yo, ora usah ketika situasi kita kopling ini ku lebokke siji loro telu mlebune enteng apa abot. Ya. Ning kene ora apa. Yuk. Tak kontak. Yuk. Wis lebokke. Tak isa kopling. Ning apa abot? Pas standar tengah. Susah netral. Oke, siap. Pol tak tekan pol. Ya, oke, terus. Ya, tadi udah diuji coba, ternyata sama juga, keras. Tapi ini kan udah dibuatkan underboard, harusnya ini tidak seperti ini. Ketika ini diinjak, harusnya dia mendorong, tapi ini tidak. Dia malah ngongkek ke sini. Berarti ini portep juga bermasalah. Portep harus dibetulin terlebih dahulu. Biasanya ini rumahnya udah agak longgar, harus dibikinkan sok atau bos-bosan supaya dia bisa masuk enak. Jadi ketika ditekan, dia itu maju, bukan ke samping ya. Kalau ini ke samping. Begitu pula kalau untuk nyongkel, ketika dicongkel dia akan naik. Dia naik baru ngangkat. Ini tidak berfungsi secara normal. Ini harus tidak boleh begini. Ini harus dibetulin terlebih dahulu. Ya, ini udah dilepas. Bisa diperhatikan dia tidak kencang. Harusnya tuh enggak bunyi. Tinggal betul-betul bisa. Berarti menandakan kalau rumahnya itu ini longgar. Oke, kita lepas klipnya. Ya, ini klip menggunakan klip rem cakram nih kayaknya. Udah dibongkar, ini longgar. Ya, makan. Untuk membetulkannya, ini yang kita lubang besar, kita kasih sok jadi sepan lagi. Setelah ini dibongkar, nah dibetulkan, nanti dibubut, didaur ulang lagi. Sambil menunggu materialnya dikerjakan, kita cek sistem hidroliknya. Ini dilihat dari olehnya kok sulit banget, makanya kita kuras semua, kita cek.
apakah bisa berfungsi atau tidak. Untuk mengurasnya kita buang oli yang ada di tampungan oli. Kita buka aja. Ya, olinya jelek sekali. Jelek sekali, ini kita buang aja. Oli udah tidak layak. Untuk mengurusnya kita isi oli baru. Kita mengurasnya. Kita buang dari sini saja. Ketika ini nanti keluar oli yang tadi warnanya merah, berarti oli sudah terganti semuanya. Olinya parah banget. Bentar, ini tak cari tempat buat nampung olinya. Oke, kita kasih torong, kita buka. Karena ini oli sudah kecampur air, ini apa olinya udah lama sekali. Ya, oli merah sudah turun ya, sudah berubah menjadi merah. Kita tutup. Ya, setelah kopling hidrolik di setel semua, oli sudah diganti semua, kita cek bagian kopling. Kayaknya ini kampasnya udah jelek. Sepalingnya seperti sekian ya. Nanti setelah diganti kampas pasti tuasnya ini nanti agak maju karena kampasnya sudah agak tebal. Untuk itu langsung kita bongkar saja. Ya, ini kampas kita uji menggunakan kunci torsi seperti biasa, kunci momen. Ini saya tahan, apabila dia berputar, posisi pen masih tekan semua, itu dia ini berputar, kuat tidak kuat nahan tekanan kunci saya, berarti ini kampas kopling habis, bisa dikatakan sudah habis. Iya, dia berputar, tidak bisa nahan. Ya, harusnya tidak boleh berputar seharusnya. Jadi tidak bisa dibuka, kita pakai obeng ketrok aja. Oke. Ya, oke, kita akan menjelaskan kenapa kemarin waktu di standar pedok atau standar 2 lah dalam bahasa standar pedok, ban belakang itu mengambang, gigi dimasukkan itu begitu mudah. Ini karena ketika kopling itu ditekan, dia akan masuk
masuk dia berputar, dia berputar bebas. Tapi ketika dia kopling dilepas, dia akan kembali lagi ketarik seperti ini. Dia harusnya tidak bisa berputar. Ketika di kopling masuk, dia berputar bebas. Tapi ketika kopling dikembalikan, kampas ini fungsinya untuk menahan biar rumah yang atas ini ikut mutar, karena diputar karena gigi primer. Jadi ketika penyaluran tenaga dari kopling dari tenaga menuju kopling, itu ketika kopling ditekan, itu dia berputar, tidak menghubungkan ke transmisi. Tapi ketika dia dilepas, transmisi langsung terhubung melalui kampas kopling ke tenaga depan, seperti itu. Kenapa kemarin giginya masuk? Udah, karena transmisi itu ikut berputar, jadi untuk masuknya gigi itu lebih mudah. Tapi ketika standar pedok dilepas atau tidak di standar tengah atau posisi ban menempel di aspal, ketika dia dikopling, berarti kopling ini tidak bebas, masih ada cengkerang aman, makanya giginya itu susah masuk, seperti itu. Pastinya paham ya, seperti itu penjelasannya. Kampas kita lepas. Oke, kita ganti kapas kopling yang baru. Ya, sekarang kita lanjut masalah dalam perselang. Ini saya bubut, saya ganti ya. Ini dicopot, diganti. Untuk bekasnya ini yang baru. Tadinya mau saya sok, tapi ternyata bahannya tidak ada. Yaudah, untuk mempercepat pekerjaan kita ganti aja. Karena rumahnya masih sangat bagus. Ini kita gerindalasnya, terus kita lepas. Ini ada bekas penggerindaan, kita lepas, kita pasang, kita las lagi. Mungkin bisa diperlihatkan, ini sangat mencolok banget. Ini banyak banget. Kenapa saya ganti? Karena ini banyak banget oblaknya, sudah terlalu memakan. Nah, akhirnya ini saya ganti yang baru dan kencang, bisa muter tapi kencang. Seperti itu penjelasannya, langsung kita pasang-pasang aja.
sekarang kita lanjut untuk mengetesnya ya, apakah seleng sudah enak. Ya ini udah ringan untuk netralnya kan, udah enak. Waktu dikala mesin berhenti udah bisa netral, udah ringan banget, ya, udah netral masuk, netral masuk, netral. Ya, berikut tadi adalah penjelasan bagaimana mengatasi masalah gigi keras pada perseleng, dalam arti memasukkan gigi keras di perseleng atau susah netral dikala posisi berhenti. Itu disebabkan karena mungkin kampas kopling habis, kampas kopling kurang menekan, kampas kopling lengket, atau kalau yang sistem hidrolik itu sering bermasalah, mungkin hidroliknya yang kurang bekerja secara sempurna. Lain kali akan kita bahas perbandingannya sistem hidrolik sebenarnya bagaimana sih, sistem hidrolik itu, bagaimana cara kerja kopling hidrolik. Nanti kita akan bahas di video lainnya. Sekiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk mengatasi permasalahan gigi susah masuk, gigi susah netral pada motor CBR 150R. Karena beda ya Mas, kalau posisi dibuat jalan itu mudah netral, tapi kalau posisi berhenti itu susah netral. Itu penyakit yang sangat berbeda ya, kompleks. Biasanya kalau dibuat sistem berhenti ini tidak jalan, itu mudah netral, berarti dibuat jalan pasti lebih mudah lagi untuk oper giginya, seperti itu. Ya, sekiranya saya tidak banyak cakap, hanya itu yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.